Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Ya, kalau kemarin kita bikin video bagaimana cara membuat kaca bening dan bersih dari jamur, sekarang kita penuhi request kalian yang minta gimana caranya memoles mobil dengan benar. Ya, dengan benar. Karena kalau poles mobil banyak cara segala macam, tapi kita mau kasih tahu step by step pemilihan bahan, alat dan lain-lain yang 100% aman buat mobil kalian. Di sini ada sebuah mobil, ini BMW X1. Ini sepertinya salah masuk detailing karena ini terbentuk hologram. Jadi kalau kita lihat dari sini tuh ya, itu ada bayangan-bayangan mutih-mutih gitu loh. Jadi bukan sekedar thrill. Biasanya mobil itu kan banyak thrillnya ya. Thrill tuh kayak jaring laba-laba gitu. Ini kalau misalkan thrillnya parah kayak mobil ini, itu pakai lampu biasa aja udah kelihatan tuh jaring laba-labanya. Kalau pengen lebih kelihatan lagi, kita pakai alat namanya thrill finder. Ini namanya thrill finder. Cara kerjanya gampang banget. Ini kita tinggal nyalain di sini. Nanti kan ada lampunya ya. Nah, ini kelihatan banget nih. Jaring laba-laba aja itu makin jelas. Ya, tapi kalau kalian mau pakai buat sendiri, nggak perlu beli inilah. Ini buat profesional detailer aja, karena ini harganya di atas 1 juta. Lumayan kan buat lampu doang di atas 1 juta. Tapi kalau misalkan detailer, itu perlu punya beginian untuk memastikan mobilnya benar-benar sudah dipoles dengan sangat baik. Tuh. Dan ini nggak cuma di bodi mobil aja, tapi juga ada di kaca mobil. Ini kaca juga belum di detailing. Dan sebelum kita mulai, kita panggil dulu nih, anak Autonet Care yang kemarin bantuin kita ini bersihin jamur kaca. Git, kabar lu? Alhamdulillah sehat dong. Baik, ketemu lagi nih kita nih. Oke, menurut lu mobil ini kondisinya gimana? Cukup lumayan banget, karena di sini sudah banyak baret-baret yang diakibatkan salah detailing kalau kita bilang. Jadi detailingnya tuh dia tidak step by step, dia hanya moles aja tanpa teknik yang benar, tanpa juga obat-obat yang baik. Jadi hasilnya tuh di sini banyak hologram, banyak kalau bisa dibilang baret-baret bekas polesan dan cukup lumayan. Jadi ini tuh ketika pemolesan ulangnya itu kita harus membabat dari cutting, polishing dan sampai finishing. Benar-benar harus lagi nol lagi. Hologram ini kan disebabkan oleh salah teknik pemolesan. Betul. Kenapa tuh? Itu biasanya salah teknik pemolesan itu adalah seperti permainan miring. Jadi permainan miring itu gimana? Jadi untuk enggak juga. Tapi kalau untuk jadi kan ada yang namanya pad atau bisa dibilang busa-busanya itu, kita bilangnya pad, itu tuh harus rata dengan tekstur bentuk cupnya ini. Nggak boleh kita main seperti ini. Nah, ini pasti akan mengakibatkan baret-baret. Jadi nggak akan baik. Jadi kalau untuk pemolesan yang baik dan benar itu harus rata. Dan juga penekanannya juga harus diukur. Tidak boleh menekan seenaknya. Karena ketika penekanan terlalu seenaknya itu akan mengakibatkan cat ini panas dan juga akan mengakibatkan bisa kebotakan pada cat. Oke. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari alat-alat apa aja yang kita butuhkan. Nah, kita udah siapin di belakang. Langsung aja kita ke belakang. Kita mulai dari peralatannya dulu, ya kan? Kemarin juga udah kita tunjukin peralatannya apa aja. Nah, ini mulai dari alat polesnya. Mungkin teman-teman ada yang bilang, wah, alat poles mahal ya, ya kan? Sebenarnya ada yang murah. Ada, betul. Jadi alat poles itu ada 2 grade lah, bisa dibilang. Yang pertama adalah untuk professional tools, untuk detailers yang tiap hari dipakai, ya kan? Jadi kerja keras, itu alat-alatnya harus awet. Dan juga maintenance-nya gampang. Betul. Ya, karena yang namanya alat dipakai tiap hari pasti ada jaya rusaknya. Betul. Ada jangka waktu pemakaian. Ada jangka waktunya juga. Yang penting adalah bisa diservis. Betul. Dan servisnya cepat. Jadi percuma kita beli alat yang murah tapi cuma bisa sekali pakai buang. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada. Malah hitungannya jadinya lebih boros kalau lebih boros karena nggak bisa diservis. Nah, ada juga yang buat home use. Kalau buat home itu dia lebih murah, bisa di bawah 1 jutaan, tapi kita nggak contohin di sini. Nah, cuman kalau yang untuk home use biasanya kan pegangnya 2 tangan begini ya. Betul. Harganya mungkin 500.000, 600.000 gitu. Nah, itu biasanya yang pertama nggak bisa dipakai terlalu lama. Artinya ketika kalian pakai poles, itu harus sering-sering berhenti.
Kalau dipaksa terus-menerus, jebol, Betul. rusak. Makanya ada yang bilang, kalau alat poles di bawah 1 juta pasti cepat rusak. Sebenarnya nggak cepat rusak juga. Cuman memang daya tahan terhadap pemakaian panas itu kurang. Berbeda dengan yang harganya cukup lumayan. Jadi kalau memang yang harganya agak di bawah itu kita harus sering berhenti karena dia terhadap panasnya kurang. Jadi ketika mesin panas tuh dia akan biasanya malah mati. Jadi makanya ketika agak panas berhenti, agak panas berhenti. Jadi untuk profesional tuh kurang masuk kalau hal seperti itu. Tapi kalau buat kalian di rumah sendiri pengen coba-coba, pakai itu nggak apa-apa. Bisa. Nah kalau alat-alat yang kayak gini harganya sekitar di 2 juta 2 jutaan sampai 2 juta ke atas lah ya. Betul. Nah ini juga alat itu ada dua jenis. Yang pertama ini adalah DA atau dibilang dengan dual action. Satunya lagi apa? Rotary. Rotary. Ya, Rotary betul. itu apa? Rotary itu mesin yang berputar pada satu titik pusat. Jadi dia tidak berputar ke sana sini, dia hanya berputar pada satu titik pusat. Oh, bukan Mazda ya berarti? Bukan. Berbeda dengan DA. Kalau DA? Kalau DA ini dia berputar sama, cuman dia ada ke kanan, kiri, ke atas dan ke samping, ke atas dan ke bawah. Jadi berbeda dengan Rotary. Biar gampang kita ini aja kali ya, kita colokin aja kali ya. Boleh. Nih, Mau kalau nyoba dual dulu? action, Boleh. kita nyalain. Tuh. Dia berputarnya seperti ini. Coba Rotary. Berbeda. Kalau ditanya bagus mana Rotary apa DA? Tergantung kegunaan sebenarnya. Karena keduanya pun kita butuh, kalau kita bilang butuh karena apa? Rotary ini lebih kuat dalam pengkatingan atau pemapasan pernis itu. Jadi ketika menggunakan Rotary ini dia akan fokus, tidak kabur ke kanan ke kiri. Berbeda dengan DA yang pergerakannya ada ke kanan ke kirinya, dia lebih kurang pada pengkatingan, tapi lebih bagus pada step finishing dan juga polishing. Karena dia lebih halus, dibilang lebih halus pada proses pemutarannya itu, berbeda dengan Rotary. Dan kalau untuk aman, lebih aman pakai DA. Betul. Kenapa? Karena dia tidak sepanas Rotary. Betul. Kalau di body ya. Jadi kalau misalkan kalian masih pemula, lebih baik pakai DA aja. Betul, Jangan pakai pakai DA aja. Rotary karena Rotary lebih beresiko. Ini alat yang biasa kita pakai namanya Shine Master. Sama di sini nih, ini ada level-levelnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kecepatan sih kurang kecepatan. lebihnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah. Tadi kita ngomongin alat. Ini adalah alat yang pasti dipakai. Yang pertama, ini nih. Ini nggak mungkin nggak sih. Ini adalah alat favorit kita, namanya microfiber. Ini pasti kepake dan terbaik lah pokoknya. Iya, betul. Jangan pakai plus kamios atau yang kayak karet-karet gitu. Jangan. Apapun pakai ini aja, microfiber. Kemudian, nah ini ada kompon, ya kan? Mereknya Menzerna. Pokoknya kalau tempat poles, dia polesnya pakai Menzerna, udah pasti polesannya bener. Kenapa tuh? Karena di sini Menzerna dia berbahan baku yang sangat aman pada cat mobil. Kedua, dia juga memiliki step by step atau memang keperuntukannya yang pas gitu kepada pengerjaan di mobil. Berbeda dengan yang lain, mungkin satu kompon itu dari cutting, polishing, finishing, satu kompon aja itu kan. Berbeda dengan Menzerna ini, dia ada step by stepnya. Semua komplit, dari untuk pengkatingan, polishing, finishing, bahkan wax pun juga ada. Jadi kenapa Menzerna sangat recommended? Karena itu, dia banyak jenis dan pas untuk kegunaan yang kita butuhkan. Ya, tapi sebelum kita bahas ini, mungkin kita harus ngomongin bagaimana cat mobil. Ya. Karena kalau kita nggak ngomongin cat mobil, nanti kita ngomongin ini percuma nggak akan masuk. Iya. Kita pakai papan tulis kali ya. Baik. Nah, sebelum kita ngomongin produk, kenapa harus Menzerna apa segala macamnya, kita ngomongin dulu anatomi dari cat mobil. Nih, kita ibaratkan ini adalah bodi mobil. Kemudian ini adalah primer ya, yang cat dasar, ya kan? Nah, ini baru cat mobilnya. Nah, di atasnya lagi ada namanya clear coat atau vernis. Nah, biasanya clear coat tuh paling tebel. Nah, cat itu bagian yang berwarnanya nih, ya kan? Yang ini nggak berwarna nih. Ini warnanya biasanya? Biasanya abu-abu. Abu-abu ya? Abu-abu atau agak terang, ya nggak sih? Nah, clear coat ini bagian yang protection, Betul. yang bikin kilap, ya kan? Nah, tapi clear coat sayangnya itu nggak semulus ini.
dia punya permukaan dengan pori-pori, ya kan? Permukaan ya begini. Nah, inilah clear coat. Jadi ada pori-porinya sama kayak kaca. Nah, kalau misalkan terjadi swirl atau jaring laba-laba atau baret, ya kan, yang nggak sampai kena sini, itu biasanya, misalkan kita pakai kuku nih, seret gitu kan, langsung putih gitu. Nah, ini biasanya kena nih, jadi dalam. Nah, seperti inilah. Atau nggak sedalam inilah, ini terlalu dalam. Segini aja kita bikin. Tapi ini udah bisa bikin mobil jadi kelihatan baret halus. Proses poles atau yang dibilang dengan cutting, ya kan, itu adalah proses motong. Artinya, ketika kita poles, ya kan, clear coat ini akan kepotong. Itulah yang membuat mobil itu menjadi kinclong. Makanya kalau ada orang bilang jangan sering-sering dipoles, nanti mobil jadi gampang kusem. Gue setuju. Itu benar. Makanya mobil baru di coating itu gue setuju. Kenapa? Bukan karena buat kita cari duit ya, tapi buat melindungi mobil kalian biar clear coatnya nggak begitu banyak makan. Jadi kalau coating itu dikasih lapisan lagi. Obat poles itu ada banyak. Ada yang sekali pakai, ada yang pakai multi step apa segala macemnya. Kenapa gue nyaranin teman-teman kalau misalkan ke detailing itu pastiin dia polesnya pakai Menzerna. Karena yang pertama dia itu water base. Yang kedua, no filler. Yang ketiga, multi step. Yang keempat, no silikon. Nah, cuman karena keunggulan-keunggulan tadi yang aman buat mobil kalian, pengerjaannya jadi lebih effort dibandingkan dengan yang gampang. Misalkan, wah, ke detailing sana aja tuh, cepet, sehari selesai, sehari jadi, langsung poles kinclong. Iya, tapi kita nggak tahu dia pakai bahannya apa. Jangan-jangan just dihajar, tiba-tiba clear coatnya tinggal segini, habis tuh poles ke 1, 2, 3 udah habis botak. Betul. Langsung ke catnya kena. Nah, gue nggak menyarankan yang kayak gitu. Makanya lebih baik kita pakai yang multi step. Ini sebenarnya bukan 1000 ya, tapi 000. Ini proses 1, proses 2, sama proses 3. Kalau yang 1 itu 000 atau dibilangnya heavy cut. Ini adalah yang paling kenceng ngekatnya. Tuh. Jadi kalau misalkan mobil kondisinya parah, itu kita pakai ini dulu. Kenapa gitu? Karena biasanya di atasnya si clear coat ini, di atasnya tuh ada jamur. Terus setelah jamurnya hilang, kita bisa pakai ini yang 400. 2400. 24. Ini step 2 atau 400. Sama kayak ini ya, kayak amplas kan? Amplas. Semakin kecil 100, 200, 300, semakin ke bawah dia semakin kasar. Nah, ini daya cuttingnya tidak sehebat yang ini. Tapi yang ini dia lebih gloss, lebih kinclong. Nah, terakhir kalau misalkan udah pakai ini, kita pakai yang ini. Ini 800 atau orang-orang bilang 3800 ya. Padahal ini adalah step 3 tapi 800. Nah, bisa dilihat di sini made in Germany, free of silicone and fillers. Apa itu filler? Oke. Jadi, zaman dulu itu, zaman sebelum ada coating, itu kan kita masih pakai wax ya biasanya ya. Kompon yang pakai filler itu bisa memberikan efek kepalsuan. Betul. Gimana sih kepalsuan? Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi untuk efek kepalsuan ini, filler ataupun silikon ini, dia ketika digunakan atau kita aplikasikan kepada cat mobil itu, dia bisa, bisa menutupi sini. Dia mengisi. Jadi ini tuh diisi dengan silikon ataupun filler ini. Dia diisi. Jadi kelihatannya tuh kinclong banget. Tapi ketika kita bersihkan, ketika mungkin udah dipoles terus kita bawa pulang, kita cuci, nanti ini tuh akan hilang. Yang mengisi ini tuh hilang, dan akan balik lagi. Kusem-kusemnya itu akan balik lagi. Kusemnya balik, betul. Swirlnya balik karena fillernya hilang. Betul. Jadi tidak recommended. Dan juga Menzerna ini dia itu water base. Kenapa? Ada dua bahan di dalam kompon itu, ada water base dan oil base. Oil base ini menurut saya kurangnya itu dia lebih ke karena pas pengcuttingannya tuh atau pengaplikasiannya itu dia lebih lama habisnya obatnya, dan juga dia bisa tertinggal si minyaknya ini. Berbeda dengan water base, ketika digunakan dia akan hilang benar-benar habis. Berbeda dengan oil base. Makanya Menzerna ini sangat bagus untuk
detailing. Tapi si Menzerna juga dia ada produk yang one step, yang memang harganya lebih mahal. Nah, ini one stepnya beda dengan one step yang lain. Jadi dia kurang lebih sama 1, 2, 3 juga. Jadi di sini ada step 1, step 2, step 3 dalam satu obat. Dia ada namanya Demineralizing Abrasive Technology. Jadi dia ini kan sebenarnya kan kalau kita belajar kimia namanya koloid ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh kalau kita mikroskopik dia tuh terdiri dari bulutan gitu loh. Nah, ketika dia dipakai gitu pertama kali, dia itu akan menjadi yang step 1. Yang 400 Kasar. ini, kasar. Nah, ketika dipoles kan dia lama-lama partikelnya mengecil. Ketika partikelnya mengecil, pecah menjadi yang nomor 2, dia akan masuk ke step 2. Jadi 800 secara otomatis. Nah, ketika dia semakin kecil lagi partikelnya, ya kan? Semakin halus. Nah, dia akan masuk ke 800. Makanya di bawahnya ada gloss-nya, ada cut-nya. Ini cut-nya itu 8 dari 10, gloss-nya juga 8 dari 10. Jadi semua ada dalam satu obat. Tapi makanya nggak cepet juga. Betul. Lama lebih juga. Sabar. Biasanya kalau one day service pakainya ini ya. Pakainya ini. Sama terakhir dikasih 38 ini. 3800. Sama atau power lock. Oke. Kita kasih power lock. Jadi kan kita ada detailing sama one day service. One day service itu biasanya cuma eksterior sama engine detailing aja ya. Iya. Kalau untuk itu kita pakai ini sama finishingnya pakai yang 800 ya. Jadi tetap sebenarnya 2 step juga, nggak 1 step juga. Makanya teman-teman kalau mau detailing sendiri gitu ya, itu juga polesnya jangan sering-sering juga. Ya setahun 2 kali lah. Dan kalau bisa ditambahin coating, karena coating untuk layer pertama itu kan coating ada sekarang ada macam-macam, ada 4 layer, 5 layer. Nggak guna sih sebenarnya. Yang guna itu cuma 2 layer, dan layer 1, layer 2 itu bahannya berbeda. Karena layer 1 walaupun udah dipoles, sudah rata nih ya kan? Tetap dia kan ada lubang-lubang mikroskopik yang kecil-kecil. Pori-pori kecil. Nah, layer 1 itu untuk nutupin pori-pori. Layer 2 baru untuk protection di atasnya. Jadi percuma kalau misalkan kita 4 layer, 5 layer, tapi kalau bahannya sama semua ya sama aja bohong gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pad, ya kan? Mungkin orang bingung kali pertama kali, kok dia ada padnya ada macam-macam ya? Warnanya beda-beda gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mau gampang ya, ini di sini tulisannya nih. Ini heavy cut, ya kan? Yang ini medium cut. Ini soft cut. Jadi kalau misalkan kita mau pakai aplikasi ini yang merah, kan yang kuning, ini yang hijau, sama. Sesuai. Dan buat teman-teman yang udah habis pakai pad, harus langsung dicuci. Betul. Gimana cara nyucinya? Cara pencuciannya mungkin menggunakan air mengalir yang lebih bagus. Jadi air makan mungkin ada keran, air kita usap-usap aja. Jangan terlalu tekan karena kalau terlalu tekan bisa merusak si padnya ini. Jadi kita usap-usap aja sampai gimana coba? Mungkin usapnya seperti ini. Jadi sambil di air ya, sambil air mengalir kita usap-usap seperti ini. Nanti si kotoran-kotorannya pun ikut turun, ikut bersih. Ketika udah bersih, mohon maaf, ada juga orang-orang mungkin buat biar cepet kering nih padnya nih mau dipakai diremas-remas. Waduh, jangan. Kita cukup di apa ya bilangnya Mas ya? Di kibring-kibring atau apa? Kibring-kibring. Jadi biar kibas-kibas lah. Nah, dikibas-kibas supaya airnya banyak keluar. Selanjutnya kita menggunakan mesin polesnya kita masukkan, nanti kita putar, betul. Jadi nanti airnya akan keluar sendiri dan sampai kering. Jadi gitu untuk perawatan pencucian padnya ini. Jadi jangan sampai juga ketika udah pakai itu dibiarin aja. Itu nanti bisa kering. Iya, mengakibatkan kering, terus nanti si foamnya ini tuh akan terkelupas, cepat rusak. Kemudian perlengkapan selanjutnya ini nih seperti biasa. Apa namanya? Masking. Subaru. Yoi. Subaru. Yoi, walaupun mobilnya BMW. Kemarin mobilnya Splash ya? Splash kemarin. Suzuki, nggak apa. Ya, padahal saya harap sekarang sih melesnya Supra nih. Oh gitu ya. Jangan, itu kan mau buat battle. Oh. Coba tolong diaplikasikan dulu. Siap. Mungkin kita bagi 2 aja kali ya. Bagi 2 aja di Siap. sini kali ya. Biar kelihatan. Oke. Terus di sini ada tar. Mungkin kalian pernah dengar namanya bak and tar. Atau apa ya bahasa Indonesianya apa tar ya? Apa ya? Aspal. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah lewat tempat, ya kan, yang aspalnya masih baru dibikin, masih basah, terus kalian lewat tuh. Saran gua, lewatnya pelan-pelan aja. Kalau ngebut kenceng, trak, terus aspalnya banyak nempel.
di mobil. Kalau nggak langsung cepet-cepet dihilangin, nempel dan hilangnya susah. Hilanginnya apa? Pakai tar ini. Tapi ini pun juga masih sering kalah. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan tarnya udah, aspalnya udah nempel banget, kita pakai ini namanya nih, materi. Oh ini nih. Ini namanya clay atau lilin ya. Oh ini clay mahal. Mahal dan makainya juga, makainya sih enak ya. Enak. Makainya enak. Makanya juga mesti inilah, mesti profesional karena kalau kita makainya serampangan Bisa cepet ganti. Ya betul. Mahal. Bisa cepet aus dan juga aus. bahayanya juga ketika pemakaiannya kurang baik, ada kerikil-kerikil malah Bikin ngebaretin, baret. betul. Nah, jadi nanti kita praktekin sih. Sebenarnya ini nggak perlu pakai clay. Tapi kita bisa lihat pakai clay itu bedanya nanti di kasar atau enggaknya. Kayak misalkan ini nih. Ini Terdengar bunyinya. terdengar bunyinya nih ya. Karena kasar. Soalnya kalau di kamera nggak kelihatan nih kasarnya, mesti touch and feel. Ya. Tapi kelihatan dari suaranya nih. Nanti setelah kita clay, suaranya hilang. Alkohol. Alkohol buat apa? Alkohol ini fungsinya Buat untuk tidak juga. Enggak. Oke, buat apa? Alkohol ini fungsinya ketika kita mau naik coating, jadi kita pemberian alkohol membersihkan residu-residu obat ataupun mungkin ada bekas-bekas minyak atau apa yang bisa menghalangi coatingan ini masuk ke cat. Jadi gunanya agar menetralisir lah cat ini aman untuk di coating. Jadi cat ini akan bersih, sangat bersih-bersih ketika sudah di alkohol. Nah, tapi ini kan yang biasanya. Kalau misalkan mau lebih bagus lagi, kita pakai control cleaner dari Menzerna. Oh, water. Gaya banget, water. Air. Air gunanya buat apa? Buat mengontrol temperatur. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita poles ini kan panas nih. Nah, itu kita semprot ini biar dingin, biar adem. Soalnya kalau panas nanti catnya bisa ngangkat. Tuh. Oke, terus ini terakhir kayaknya ya. Kuas. Fungsinya buat apa? Buat ngedetailing dan membersihkan sela-sela. Jadi kalau kita udah moles itu banyak debu ya, biasanya banyak debu berterbangan. Nah ini nanti kita bersihkan dengan kuas-kuas yang kalau kita bilang agak premium ya. Jadi jangan kuas yang besi di sininya. Jadi kita sarankan kuasnya itu di sininya plastik. Atau mungkin ada yang karet, ada itu lebih bagus lagi. Yang penting jangan yang besi, karena ketika yang besi kita aplikasikan ke sela-sela, yang besinya malah nanti ngebaret-baretin ke bodi-bodi mobilnya. Berbahaya. Tapi buat rekan-rekan juga kalau memang nggak ada kuasnya, cuman ada kuas yang besi itu yang biasa di toko bangunan itu juga nggak masalah. Tapi dengan catatan hati-hati dan juga harus diberikan masking tape. Betul. Jadi aman kita. Jadi bagian besinya ini aman. Oh, udah disiapin ya? Ya betul. Terus juga biasain kalau detailing cincin lepas. Ya betul. Karet gelang, jam. Kalau yang karet sih nggak apa-apa sih. Karet sih masih aman. Cincin karet ada nggak? Cincin karet ada juga sih. Ada Cuman juga. bagus. Bagusnya sih lebih baik jangan pakai aksesoris di tangan ketika melakukan detailing ataupun pemolesan. Nah sekarang kita mau coba mulai clay dulu biar ketahuan apa bedanya. Cuma ini langkah yang tidak wajib ya. Yang wajib adalah pertama cuci mobil dulu. Dan kita udah cuci mobil ini. Ini mesti kita pakai control cleaner aja. Ya, ini kayak mainan anak-anak sih. Cuma beda sama lilinnya anak-anak. Beda. Dan harganya pun juga sangat beda. Ini berapa ya harga segini ya? Hampir sejuta kan? Lumayan bang. Hampir sejuta cuma segede gini loh. Asli, ini mahal banget. Nah, ini kita mau langsung apply aja ya. Biar cepat aja. Oke. Dan untuk teknik pengekleyan juga tetap harus satu arah. Jangan sampai ngacak. Jangan muter-muter begini. Tetap harus satu arah. Satu arah. Vertikal ataupun horizontal. Ini kalau misalkan kalian mau lebih murah lagi, ini bisa pakai air sabun kalau untuk proses claying. Jadi clay itu residu-residunya itu bakal bikin nempel di claynya. Clay itu tidak membuat dia semakin kinclong. Tidak. Tapi membuat dia semakin halus saja. Bersih jadinya. Bersih. Ini kan kerasa banget ya pas kering ya. Suaranya. Kalau Sangat ini nyaring. hilang. Setelah di clay hilang. Dan ini cuma sebentar banget ya. Bentar tuh. Sebentar banget. Hilang langsung suaranya. Nih, coba dibasahin deh. Maksudnya buat bedain juga. Iya.
Jangan-jangan itu suaranya hilang karena basah. Kalau nyari di Tokped apa nama claynya? Lebih ke biasanya di clay aja juga dia keluar. Nanti kita tinggal pilih aja. Jangan sampai salah pilih ke clay yang anak-anak sih. Ya dari harga pun juga biasanya udah kelihatan bedanya. Sama-sama dari kenain air. Beda dari suara. Karena kita nggak bisa nyuruh orang megang video, bisa nggak tangannya keluar dari HP gitu. Nggak mungkin. Kayak kan? horor Jepang dong. Oke, nah tapi sebelum kita mulai, kita juga mesti tahu karakter dari si furnace-nya atau clearpot-nya. Karena pernah dengar nggak ada namanya soft paint, ada namanya hard paint, Dan medium paint. dan ada medium paint. Coba dijelasin. Mungkin dari hard paint, medium paint, dan soft paint ini perbedaan pada kekerasan cat mobilnya itu. Semacam hard paint ini dia lebih keras, kuat. Kenapa? Orang-orang Eropa membuatnya itu hard paint karena itu dia untuk menahan cuaca-cuaca yang sangat ekstrim di luar negeri sana ya, Eropa. Nah, untuk ada medium paint ini dia lebih ke di bawah, grade-nya itu di bawah hard paint. Jadi tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu juga sangat lembut. Tapi plusnya dibanding hard paint, dia lebih agak kinclong dibanding hard paint. Yang ketiga ini untuk soft paint, dia itu lebih lembut catnya tuh, jadi lebih mudah baret. Tapi plusnya soft paint ini dia sangat kinclong dibanding dengan medium paint dan hard paint. Jadi ketiga ini tuh ada plus minusnya. Cuman untuk Indonesia lebih banyak ke medium paint. Nah, soft paint ini juga banyak juga di Indonesia. Banyak kan soft paint deh. Soft paint sih lebih ke warna yang hitam, Bang. Untuk mobil tahun 2016 ke atas, biasanya itu udah soft paint. Karena dia mengejar kekincolongannya dan juga mungkin kalau kata orang pabriknya itu dia lebih ramah lingkungan, Bang, soft paint ini. Jadi untuk pembuatannya itu, untuk pengecatannya itu lebih ramah lingkungan untuk soft paint ini. Dan lebih ramah kantong biasanya ya. Iya, betul. Karena pernisnya itu tidak, mungkin kalau untuk ini tidak terlalu mahal lah kalau dibilang untuk soft paint ini. Lebih yang paling bagus tuh memang tetap hard paint, cuman mungkin untuk kinclongnya agak sedikit berkurang. Tidak seperti medium dan soft paint. Mungkin Biasanya kalau mobil-mobil Eropa kayak BMW gini dia hard paint. hard paint, betul. Nah, kalau soft paint tuh biasanya mobil-mobil Jepang, even sampai Alphard, CR-V segala macam tuh soft paint, dan beberapa ada yang udah soft paint tipis lagi. Iya, betul. Jadi gampang banget catnya itu ngangkat. Ada beberapa mobil bahkan baru dikirim ini aja catnya banyak yang cacat ya. Banyak yang cacat semacam dented ataupun juga ada kerutan-kerutan gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya QC-nya sih agak kurang sih. Sebenarnya kalau untuk standar pabrik saya percayalah. Tapi mungkin untuk QC-nya agak kurang mungkin. Oke, terus yang kedua, kalian juga perhatiin cat mobil kalian. Kalau kalian punya mobil itu dari tangan pertama, itu enak. Karena kalian tahu mana bagian sudah repaint, mana yang belum. Kadang-kadang kita beli mobil bekas, kita kira oh nih catnya masih belum ada yang repaint. Betul. Taunya lagi poles bagian sini, wih beda. Kok ngangkat ya? Iya, Kok tiba-tiba botak gitu. Nah itu karena biasanya cat yang udah di repaint itu hasilnya tidak sebagus cat aslinya. Betul. Dari segi kekuatan ya, kalau dari segi kinclong, dari segi warna belum Biasanya tentu. hampir sama, iya, betul. Tapi biasanya umumnya yang sudah di repaint itu kalian polesnya harus hati-hati. Iya, betul. Jadi lebih baik lebih baik tidak terlalu bagus hasilnya daripada. Tapi sih kalau untuk ini semacam yang repaint ini beda perlakuan sih, Bang. Beda perlakuan. Untuk hasil pasti kita kejar sama, semaksimal mungkin. Tapi mungkin lebih ke beda perlakuan aja. Semacam mungkin kalau yang baru gitu kan kita bisa dengan pet keras, tapi kalau untuk yang repaintan ini kita mungkin dengan pet yang agak halus, tapi mungkin lebih lama pengerjaannya. Nah itu balik lagi kenapa kita agak lama, yaitu kita mengejar kualitas juga. Bukan asal cepet ya. Iya betul, Bang. Ya cuma ya kadang-kadang suka ada aja sih, namanya juga kita mata orang yang biasa nyari mobil bekas gitu kan. Ini catnya jelek banget ya. Betul. Ini dipoles dikit kayaknya udah langsung ngangkat ini kan. Sangat Nah, jadi berbahaya. kalian harus tahu juga mobil kalian seperti apa, dan kalau misalkan diinspeksi sama detailing, misalkan masuk nih ke Auto Netcare ya kan, kita lihat oh ini bekas repaint ya, ini bekas repaint, ya terima aja gitu, jangan bilang enggak, karena ada yang oh enggak kok ini enggak Banyak repaint. kejadian kayak gitu. Pas di ini set baru bentar dah wik, waduh. Ya biasa sih kalau misalkan mobil dipoles ngangkat itu hal yang biasa. Oke, nah sekarang kita mau langsung aja mulai pakai
Ini nih, ini rotary apa dual action? Rotary. Ya. Rotary. Nah, terus karena kita mau pakai yang 00 dulu, heavy cut, kita pakai yang merah berarti padnya ya. Nah, untuk Menzerna ini kita cuma pakainya dikit aja. Cuma 2 titik doang kali ya? Iya, betul. Cukup. Itu biji jagung aja. Nah, cukup. Nah, satu lagi. Cukup. Dah, cuma segini aja. Jadi sangat hemat sekali. Kemudian kita pakai air water. Ini juga fungsinya cuma buat biar licin aja sih. Jadi sedikit aja. Cukup. Nah, cukup segini. Terus pastiin kalian pakai masking tape-nya itu bener-bener nutup si ini emblem sama grill. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan nanti kepoles bisa naik juga ya? Iya, bisa berbahaya. Jadi nanti kalau pinggan-pinggan sini kepoles, dia malah akan kebabat lah dibilang, jadi malah luka. Sama ini ditaruh di belakang nih. Apa namanya? Kabel. Kabel, betul. Kabel. Di pundak biar lebih leluasa. Jadi kalau kita simpen kabel di bawah nanti malah ketendang-tendang atau semacam gitu. Lebih bahannya di pundak. Dan nggak kena bodi mobil juga. Tuh. Terus ini juga begini biasanya. Iya, kasih dulu. Ini kecepatan pakai berapa? Untuk pertama itu ada pemberian perataan obat. Cukup di satu dulu aja. Dulu aja ya. Ya. Nanti ketika udah rata, udah semua kena obat, baru kita taikan speednya. Di angka 2 cukup lah, 2 atau 3. Bahasa mana kita taikan speednya? Cepet dong, biar berat juga ya? Iya, tambah air lagi boleh. Tambah air lagi. Ini emang gini apa pasang tapnya miring ya? Untuk ininya sih, untuk tapnya emang kayak gini. Maaf bang, stop dulu bang. Gimana? Mungkin untuk tekniknya agak kurang benar bang, karena iya betul. Jadi si padnya itu agak miring. Oke. Gimana yang benar? Langsung aja kalau gitu. Siap. Mungkin untuk ini kan udah habis ya obatnya karena sudah kena pemolesan oleh Mas Ridwan, jadi kita tambah lagi obatnya. Bukan, tadi 1000 mana ya? Ini dia. Oh itu dia, ngumpet. Nambah air tuh nggak di padnya ya? Padnya juga bisa. Padnya juga bisa ya. Betul. Mungkin untuk teknik selanjutnya adalah enaknya ketika pemolesan itu selebar pundak. Jadi kita tidak terlalu jauh dengan pundak. Jadi untuk hasilnya tuh lebih maksimal karena untuk tekanan pun sama, tidak berkurang gitu. Semakin jauh biasanya tekanan semakin berkurang. Jadi kalau itu kaki kita yang pindah ya? Iya betul. Oke, stop dulu. Ketika ada bunyi semacam tadi tuh berdecit, itu berarti dia kering atau dibilang lengket. Jadi kita boleh tambahkan untuk pelumasnya itu air. Bisa ke padnya ataupun ke bodinya. Oke. Level 3 tadi? Ya. Level 3? Iya, level 3. Berarti emang harus kuat itu bukan kuat neken, tapi kuatnya nahan ya? Betul, lebih ke karena jadi kan begini-begini ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya tuh untuk pemolesan juga speed itu juga pengaruh, cuman mungkin untuk pemula yang masih belajar untuk penggunaan mesin Maxine lebih ke 1 atau 2 dulu, jangan sampai 3 atau lebih. Ketika sudah terbiasa baru boleh 3 atau lebih. Nah, untuk di sini kita lihat buat obatnya udah habis. Jadi udah tidak ada kebut. Nah, saya sengaja di sini tidak saya habiskan. Jadi di sini contoh yang masih ada obat. Di sini masih ada obat.
masih ngabut kayak gini, dan di sini sudah habis. Dan bisa Gitu. dilihat ini pakai ini ya. Iya. Ini masih Cuman ada sealnya, ya kan? Karena emang belum habis. Bandingin sama yang ini. Tuh, jauh banget. Sangat jauh. Sangat jauh. Ini kita masih pakai yang 000 atau langsung lanjut ke 400? Boleh, siap. 400 sekarang? Ya. Nentuin dia 00-nya udah selesai ke 400 itu gimana? Mungkin kalau untuk panel di sini ibaratkan kita ada baret atau mungkin banyak kotoran-kotoran gitu kan. Nah, untuk menentukannya itu bisa dari lihat baretnya sudah terkikis atau belum. Atau mungkin ada orang yang ingin sampai orange peel yang kita bilang tadi kan ada tuh Bang yang di Abang contohkan di board itu semacam gelombang-gelombang itu. Nah, itu tuh namanya orange peel. Nah, jadi batasan untuk pengkatingan itu adalah ada 2. Yang pertama untuk baret yang kita mau hilangkan atau mungkin orange peel yang kita mau hilangkan juga. Jadi kan semakin orange peel-nya hilang semakin kinclong lebih bagus gitu. Jadi ini langsung kita masuk ke 400 ya? Betul, 24. Berapa lama lu belajar sampai bisa stabil tangan? 2 tahun ada kayaknya. Untuk sampai Enggak, sekarang. Sampai stabilnya mungkin 3 bulan sampai 5 bulan lah. 3 sampai 5 bulan. Iya. Dan memang standar kita tuh paling cepet itu 3 bulan. Betul. Dan mobil-mobil trainingnya pakai apa? Mobil rental. Kita pelumasan lagi dengan air. Jadi air saya ingatkan lagi jangan terlalu banyak. Ketika terlalu banyak dia yang ada nyiprat-nyiprat kemana-mana ketika pemolesan itu. Dan juga efek obatnya akan berkurang ketika terlalu banyak air. Oke, stop dulu. Kita cek dulu suhunya. Nah, panas. Berarti kita harus berhenti dulu sejenak. Kasih air. Kasih air lagi, betul. Supaya biar catnya pun stabil suhunya. Nggak penasaran kok lu bisa ini ya? Oke. Bisa stabil ya? Silakan. Oke. Mulai terbiasa nih kayaknya nih. Emang mesti ditahan banget ya? Iya, betul. Ditahan biar nggak begini-begini. Iya, biar tidak kabur-kabur. Capek ya? Lumayan, sangat lumayan. Makanya biasanya teknisi yang bagian polis itu nggak ada yang gendut, kecuali dia. Aduh. Lu paling gendut kayak di kantor? Iya sih. Iya. Kan enak mulu. Alhamdulillah. Berat. Ya udah lah. Siap. Kita lanjutin. Ini tuh segini dibilang kita belum maksimal, Bang. Kenapa tuh? Ya karena mungkin untuk contoh aja dulu, jadi untuk pengatingan belum maksimal. Tapi di sini pun kita sudah sangat bagus loh. Iya, betul, udah sangat Udah hilang loh ini. udah sangat bisa. Ya. Ini masih banyak laba-labanya. Betul. Pas ke sini hilang. Surilnya udah hilang ini. Padahal baru pakai 400. Iya, belum lagi pakai yang 38, 3800. Oh, 800 ya. Iya, 800 itu buat yang bikin kinclong. Oke, kelihatan ya? Tuh. Udah kelihatan banget ini sih. Nanti kita buka aja nih biar lebih jelas lagi. Siap. Berarti sekarang tinggal masuk ke 800. Betul. Oh, Nah, untuk 38 ini kita cukup sedikit aja, mungkin tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Karena apa? Dia udah berbahannya tuh semakin pecah, udah tipis dibilang. Jadi kan kalau tidak dijelaskan dari besar, kecil, mengecil, mengecil. Nah, ini tuh udah sangat kecil. Jadi cukup 1 titik aja. Oke. Sedikit itu ya. Iya. Oke. Udah selesai. Ini nggak perlu dilap, Nggak perlu dilap. bersih ya. Udah bersih, betul. Dikit aja paling. Karena itu, menjerna semakin kita poles dengan baik dan sampai obatnya habis, hasil maksimalnya pun semakin keluar. Lihat ya bedanya ya.
Ini ke sini. Bedanya pol. Nah, makanya juga tadi ada yang lupa kita sampaikan. Apa itu? Poles mobil, kalau misalkan mobil baru nyampe, baru dipakai, jangan kap mesin dulu. Iya. Karena masih panas. Betul. Yang belakang dulu aja. Nanti kalau udah adem, baru kita poles yang bagian kap mesin, mesinnya. Nanti kita finishing yang ini selesai, betul. Biar kelihatan kiri kanan bedanya gimana. Ini yang sudah, dan ini yang belum. Dari kinclongnya udah kelihatan ya, yang ini udah hitam pekat, yang ini masih kusem banget. Kusem sekali. Betul. Lanjut, kita akan poles semua bagian sini, habis itu kita buka, biar kita lihat antara yang kiri dan kanan seperti apa detailnya. Lo yang lanjutin ya? Siap. Siap lah. Oke, udah selesai? Udah bang, alhamdulillah. Cuman mungkin ini belum di power lock. Power lock tuh buat? Jadi dia biar lebih kinclong lagi dan juga menjaga kinclongan mobil ini. Oke, tapi kalau mau di coating nggak pakai power lock ya? Nggak pakai. Nggak pakai. Nah, terus ini catatan nih buat teman-teman. Mobil setelah dipoles, itu kan jamurnya keangkat, kotorannya keangkat semua. Betul. Nah, biasanya ini makin kelihatan kalau dia punya yang namanya stone chip. Stone chip tuh kayak di depan kita ada truk atau ada mobil, dia ngeluarin batu kan kalau di tol tuh kadang-kadang. Jadi kerikil-kerikilnya tuh nabrak-nabrak. Nabrak-nabrak, nah itu bisa menimbulkan dent. Dentnya itu namanya stone chip. Betul. Ini makin kelihatan nih, di sini kelihatan ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Biasanya di depan sih paling banyak ya. Cuma yang gue bilang tadi, kalau belum dipoles biasanya nggak kelihatan tuh. Makin kinclong, semakin kelihatan stone chipnya. Nah, sekarang kita mau buka ya. Siap, kita buka. Ini yang sebelum dan sesudah. Nah, jadi inilah mobil yang setelah dipoles dan sebelum dipoles. Kelihatan banget tuh bedanya, bergaris seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau poles sendiri di rumah, bisa gunakan bahan-bahan dan alat-alat yang tadi kita rekomendasikan. Ya, dan ada sedikit catatan tambahan nih buat teman-teman yang mau poles sendiri di rumah. Apa tuh? Yang pertama mungkin dari segi peralatan dan juga bahan-bahan harus paham dulu. Jadi jangan main asal langsung moles aja. Jadi seperti yang kita jelaskan kan tadi, model kompon pun ada step by stepnya, terus padnya juga step by stepnya. Yang kedua adalah teknik pemolesannya. Itu yang saya sarankan tadi, kita main satu pundak aja dulu, nggak usah main lebar, luas. Itu biasanya orang yang baru belajar itu nafsu bang. Pengen cepet kelar gitu kan, gede kan gitu. Padahal itu penekanannya semakin jauh dari pundak, itu akan semakin kecil dan hasilnya pun akan semakin kurang. Nah, jadi saya sarankan untuk yang baru mulai belajar itu main satu pundak aja dulu lebarnya agar penekanannya sama. Buat teman-teman yang pakai mobil seperti Toyota, Honda, Jepangan-Jepangan lainnya kecuali Suzuki sama Mazda gitu ya, itu harus lebih hati-hati lagi. Betul. Karena soft paint. Soft paint kadang-kadang ya kita udah poles nih. Habis itu kan kita lap baret lagi. Lap baret lagi ya kan. Nah, terus juga biar lebih aman, langsung aja pakai yang 400. Nggak perlu pakai yang 00. Nggak perlu pakai yang 1000, langsung pakai 2400. Itu lebih aman karena cat soft paint itu dia sangat lembut dan juga mungkin kalau untuk obat-obat yang bukan water base itu lengket. Dan itu akan sangat lama pemolesan, bahkan mungkin di lap pun juga nggak akan hilang bang. Iya, itu aja sih paling. Ya pokoknya banyak lah, nanti kalau misalkan kalian mau tanya-tanya lebih detail, tanya di bawah, nanti Anggit yang jawab. Siap. Bener ya? Siap. Jadi tanya-tanya aja, insya Allah pengalaman kita cukup banyak. Kita udah dari tahun 2018, dan semenjak dari 2015 juga kita langsung pakai Menzerna. Kita udah belajar dari A sampai Z segala macam, kita temukan yang terbaik pakai Menzerna. Jadi insya Allah sampai sekarang belum ada komplain lah. Alhamdulillah. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagramnya AutoNetCare dan YouTube-nya AutoNetCare juga. Oke, bye.